adalah pada akhirnya mereka akan terang-terangan membela mantan. Ketika ini terjadi, maka tidak menutup kemungkinan pasangan mungkin masih ada rasa terhadap si mantan. Ini adalah hal yang memang perlu dipahami bahwa untuk melupakan seorang mantan memang tidak mudah, karena tentunya ada kenangan-kenangan yang sulit dilupakan. Tapi demi orang yang lebih kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 8 ciri pasangan atau wanita atau pria ya yang diam-diam masih mencintai mantan ini. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan ada subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, ini tentunya adalah hal yang memang ketika pasangan mengetahui bahwa diam-diam pasangannya masih suka berhubungan dengan mantan, tentunya adalah hal yang sangat tidak diinginkan terjadi. Karena begitu ikatan cinta atau pernikahan itu berlangsung, maka secara otomatis semua masa lalu seharusnya sudah dilupakan. Nah, ini lalu apa saja tandanya ketika seorang wanita atau pria diam-diam masih suka berhubungan dengan mantan? Nah, ini banyak hal yang bisa kita tengarai bahwa seseorang memang mungkin, ya baru mungkin, masih ada hubungan dekat dengan mantan. Itu yang pertama adalah masih suka menyimpan foto atau gambar mantan atau apapun, termasuk mungkin surat dalam keadaan tulisan, dalam bentuk tulisan. Ini masih suka ada yang menyimpan seperti itu. Nah, ini biasanya ini memang lebih kental terjadi pada seseorang yang masing-masing memang menjalani cinta pertamanya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, secara diam-diam pasangan masih suka sering menanyakan hal itu ya, tentang kesehatan, lalu tentang keberadaannya kepada teman-teman pasangan misalnya. Kepada teman-teman si mantan. Nah, ini ketika ini masih berlangsung, ada kemungkinan memang inilah tanda bagian dari ketika secara diam-diam pasangan kita atau siapapun itu ya masih menyukai mantan. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, sering membuat pasangan menjadi cemburu. Artinya ketika bicara secara disengaja atau tidak, masih suka nyenggol-nyenggol nampak mantan. Ini. Lalu kemudian yang keempat, dia masih berusaha untuk menolong ketika tahu si mantan ini dalam kesulitan. Biasanya ini adalah hal yang paling sering dilakukan adalah hal-hal yang bersifat finansial biasanya. Ini biasanya suka dilakukan. Jadi ketika dia tahu ya ini pasangan atau si mantan ini ya bekas pacar ini sedang dalam keadaan kesulitan, dia berusaha membantu. Dan begitu pula si mantan ketika ada masalah-masalah yang sedikit kesulitan, memang berusaha diberitahukan kepadanya untuk mencari simpati ini. Dan banyak melakukan hal-hal baru ya, seakan-akan bahwa menggambarkan ketika hidup dengan saya mungkin jauh lebih bahagia daripada kamu hidup dengan si dia. Inilah hal yang kadang-kadang tidak diinginkan terjadi ya. Karena apapun ketika kita melakukan keputusan dalam sebuah pernikahan, tentunya ini adalah bukan satu keputusan yang main-main. Ini. Lalu yang kelima, diam-diam dia masih menyimpan nomor ponsel mantan ya, karena
menyimpan di sini bisa juga disimpan di dalam otak kita. Tidak seharus disimpan di dalam bentuk yang bisa divisualkan. Bisa, ya. Tapi dia tetap mengingat baik-baik nomor mantan, ya. Dia bahkan secara diam-diam masih suka menghubungi. Ini bisa jadi, tapi ini saya yakin bahwa ini pun tidak semua pasangan melakukan itu. Itu hanya orang-orang tertentu, bahkan banyak kok yang dengan mantan akhirnya mereka memang putus dalam keadaan tidak baik-baik. Jadi ada juga yang boro-boro mikirin mantan, ya. Ini. Lalu kemudian yang keenam, di sela-sela kesibukan atau di sela-sela obrolan, si dia lebih sering bercerita tentang masa lalu bersama mantan di depan pasangannya. Ya, entah itu sebuah kesengajaan atau hanya memancing untuk si pasangan cemburu, tidak tahu. Tapi apapun itu seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena setelah pernikahan, apapun masa lalu Anda tutup rapat-rapat dan buka masa atau lembaran baru yang jauh lebih baik dengan pasangan Anda yang sekarang. Ya. Nih. Lalu kemudian yang ketujuh, dia mulai membandingkan. Karena dia tadi cerita masa lalu, otomatis kan banyak hal-hal yang bisa diambil poin pembicara aja antara si mantan dan pasangan yang sekarang. Ini biasanya mulai terjadi perbandingan antara si dia dengan mantan. Ini. Kemudian yang kedelapan adalah pada akhirnya mereka akan terang-terangan membela mantan. Ketika ini terjadi, maka tidak menutup kemungkinan pasangan mungkin masih ada rasa terhadap si mantan. Ini adalah hal yang memang perlu dipahami bahwa untuk melupakan seorang mantan memang tidak mudah, karena tentunya ada kenangan-kenangan yang sulit dilupakan. Tapi demi orang yang lebih kita cintai, yaitu pasangan yang sekarang, maka Anda pun mungkin harus mengorbankan sedikit perasaannya terhadap mantan. Lupakanlah si dia. Nah, songsong lebih baik ke depan dengan pasangan Anda yang sekarang, karena itulah yang terbaik. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.